Visi yang jelas mengikuti Kristus membangun kerajaan Allah didasarkan secara konkret pada semangat rohani yang mau dihayati. Maka paroki kita juga diajak terus menyadari semangat rohani kita yang berlindung di bawah Santa Perawan Maria Bunda Kristus untuk mengambil nilai-nilai rohani yang mempersatukan, nilai rohani yang menggerakkan kita untuk mewujudkan panggilan hidup, terutama di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan-kesulitan, terlebih yang bisa menimbulkan keretakan-keretakan relasi satu sama lain di dalam gereja maupun juga antara gereja dengan masyarakat. Maka kita bersyukur atas perjuangan Santo Yosafat martir yang sebagai gembala sungguh menempatkan dasar kerohanian sebagai pengikat kesatuan gereja Katolik. Dan semoga semangat yang kita bangun di paroki ini juga semakin lama semakin membuka misteri iman kita dan seluruh umat bisa menemukan hal yang paling mendasar dalam panggilan hidup kekatolikan. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya, puji Dia yang gagah perkasa, sorakan haleluya, mohonkan kami rahmat ilahi, setia pada Sang Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mau saudara ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini tanggal 12 November gereja memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Ya, hidup tahun 1580 sampai dengan tahun 1623. Dalam kehidupan sebagai uskup, ia menghadapi tantangan adanya keretakan hubungan antara gereja-gereja timur dan barat. Ia berawal dari kehidupan sebagai seorang rahib, mempunyai keprihatinan yang mendalam akan kesatuan gereja. Maka ia pun berusaha agar kehidupan rohani sungguh-sungguh menjadi dasar untuk membangun kesatuan. Oleh karena itu biara-biara juga didirikannya sebagai tonggak penyangga kesatuan tersebut. Sebagai uskup yang terus memperjuangkan kesatuan gereja, ia juga mendapat tantangan yang tidak berat dari lawan-lawannya. Dalam perjalanan pastoral tahun 1623 ia dibunuh. Mari kita mohon semoga semangat kesatuan gereja, komunio yang terus kita bangun semakin tumbuh subur dan mempersatukan seluruh gereja dengan buah-buah kesatuan dalam kehidupan dengan masyarakat dan turut serta dalam keprihatinan masyarakat pula yang diwujudkan melalui karya-karya pelayanannya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga proses pembentukan kepengurusan Dewan Pastor Paroki dapat terus berlangsung dan banyak orang terlibat, kita juga terlibat di dalamnya sebagai pelayan-pelayan yang baik. Mari kita sejenak mempersiapkan hati kita mengawali Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permenungan kita tentang peran Santo Yosafat di dalam gereja menyadarkan seluruh gereja akan pentingnya mendalami spiritualitas kehidupan, semangat rohani yang menjadi dasar dari setiap kegiatan aktivitas. Gereja yang pada masa Santo Yosafat juga mempunyai banyak kesibukan, banyak kegiatan. Sebagian hal agak ditinggalkan, yaitu semangat rohani yang satu dan sama yang mempersatukan sebagai panggilan hidup utama gereja. Sehingga akibatnya keretakan-keretakan, perpecahan-perpecahan, hubungan yang kurang baik satu dengan yang lain bisa terjadi karena mengutamakan kepentingan-kepentingan tanpa dasar spiritualitas yang kuat. Itulah sebabnya gereja yang terus-menerus membaharui diri berkat keteladanan Santo Yosafat juga selalu mengingatkan semua pihak supaya dalam banyak hal, dalam semua kehidupan kita menempatkan dasar rohani, dasar spiritualitas sebagai pemersatu dan penuntun arah hidup kita. Kalau kita juga secara real mengikuti perkembangan gereja di Keuskupan Agung Semarang, sudah 8 arah dasar kita ikuti, kita dalami. Semakin jelas bahwa aspek rohani, semangat rohani yang mengikat kesatuan gereja dan menuntun arah kehidupan itu yang terus digaungkan. Dan dalam perkembangan semakin jelas dan mengerucut bahwa paroki-paroki sebagai komunio gereja setempat yang langsung berhubungan dengan umat juga selalu diingatkan supaya jangan melupakan, jangan meninggalkan spiritualitas rohaninya sebagai pengikat seluruh umat dalam kehidupan menggereja dan juga dalam membangun setiap gerakan serta mengadakan setiap kegiatan. Visi yang jelas mengikuti Kristus membangun kerajaan Allah didasarkan secara konkret pada semangat rohani yang mau dihayati. Maka paroki kita juga diajak terus menyadari semangat rohani kita yang berlindung di bawah Santa Peran Maria Bunda Kristus untuk mengambil nilai-nilai rohani yang mempersatukan, nilai rohani yang menggerakkan kita untuk mewujudkan panggilan hidup, terutama di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan-kesulitan, terlebih yang bisa menimbulkan keretakan-keretakan relasi satu sama lain di dalam gereja maupun juga antara gereja dengan masyarakat. Maka kita bersyukur atas perjuangan Santo Yosafat martir yang sebagai gembala sungguh menempatkan dasar kerohanian sebagai pengikat kesatuan gereja Katolik. Dan semoga semangat yang kita bangun di paroki ini juga semakin lama semakin membuka misteri iman kita dan seluruh umat bisa menemukan hal yang paling mendasar dalam panggilan hidup kekatolikan. Seperti halnya dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana keprihatinan sang kebijaksanaan bahwa banyak orang menemukan banyak hal di jagat raya tetapi tidak menemukan sang penguasa. Para murid juga bertanya ketika Yesus menceritakan kejadian-kejadian baik zaman Nuh, zaman Lot maupun pada hari Putra Manusia dengan berbagai macam peristiwa. Para murid hanya bertanya, di mana Tuhan? Mari kita terus membina dan meningkatkan semangat kerohanian kita dalam setiap hal dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun juga dalam membangun komunio di paroki kita di bawah semangat rohani dan perlindungan Santa Peran Maria Bunda Kristus.
Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mewartakan kehadiran Tuhan dalam kasih-Nya kita diutus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam.